Makanan yang kita konsumsi adalah kemoterapi kita, 3 kali sehari. Mari kenalan dengan Dr. William Li, seorang dokter yang lulusan Harvard, peneliti dunia, dan pendiri serta presiden Yayasan Angiogenesis. Karyanya telah membawa kepada lebih dari 40 perawatan dan perangkat yang disetujui FDA untuk kanker, penyakit kardiovaskular, penyembuhan luka, dan kehilangan penglihatan. Dia juga merupakan penulis buku terlaris New York Times dengan judul Eat to Beat Disease, The New Science of How Your Body Can Heal Itself, dan baru-baru ini menerbitkan buku baru berjudul Eat to Beat Your Diet, Burn Fat, Heal Your Metabolism, and Live Longer. Dalam video hari ini, kami telah menyaring pelajaran Dr. William Li selama bertahun-tahun dan kami fokus pada cara makanan berfungsi sebagai obat untuk tubuh kita, melindungi kita dari penyakit seperti kanker. Di bagian terakhir video, kami akan menyebutkan 5 buah sehat dan kuat yang sering disebutkan Dr. William Li dalam banyak seminar dan konferensinya. Jadi, tetaplah sampai akhir agar tidak melewatkan detail penting. Polanya makan bertanggung jawab atas 30 hingga 35% kanker yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Sebenarnya, kita mungkin terus-menerus membentuk kanker mikroskopis ini di dalam tubuh kita. Studi otopsi pada orang yang meninggal dalam kecelakaan mobil menunjukkan bahwa sekitar 40% wanita berusia 40 hingga 50 tahun memiliki kanker mikroskopis di payudaranya, sekitar 50% pria berusia 50 hingga 60 tahun memiliki kanker mikroskopis prostat, dan hampir 100% dari kita akan mengembangkan kanker mikroskopis tiroid saat mencapai usia 70 tahun. Makanan adalah obat. Sebenarnya, makanan adalah salah satu intervensi kesehatan paling kuat yang kita miliki karena berfungsi sebagai obat yang kita konsumsi 3 kali sehari. Konsep ini dikenal sebagai makanan sebagai obat. Ketika Anda memberikan nutrisi yang baik kepada tubuh Anda, ia akan bertahan lebih lama. Ilmu saat ini mengajarkan kita bahwa kita dapat membuat pilihan yang disengaja. Ini bukan tentang mempertentangkan makanan dan obat, tetapi tentang menggabungkannya untuk memperkuat efektivitas perawatan kita. Untuk mendidik dan berbagi pengetahuannya dengan publik, Dr. William Li telah menulis buku tentang konsep makanan sebagai obat. Penting untuk dicatat bahwa bukan hanya 5 buah yang akan kita bahas secara rinci dalam video ini, tetapi banyak jenis makanan alami yang dapat dianggap sebagai obat makanan dan membantu tubuh kita menjadi lebih sehat. Pertama, dalam bukuku, saya mencantumkan sekitar 150 makanan. Saya pikir ini adalah buku pertama yang melakukannya. 50 makanan yang efektivitasnya telah terbukti dalam studi klinis pada manusia untuk memperbaiki metabolisme, mengurangi lemak tubuh, mengurangi lingkar pinggang, dan memperbaiki faktor-faktor seperti kadar gula darah, sensitivitas insulin, dan hormon yang bermanfaat bagi metabolisme. Dalam banyak seminar dan wawancara, Dr. William Li sering menyebutkan beberapa buah lebih dari yang lain. Berikut 5 buah utama yang sering disebutkan dalam pidatonya, dimulai dengan tomat. Contoh terbaik yang saya ketahui adalah studi yang dilakukan pada 79.000 pria yang diamati selama 20 tahun, yang menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi tomat matang 2 hingga 3 kali seminggu mengurangi risiko mengembangkan kanker prostat hingga 50%. Kita tahu bahwa tomat adalah sumber lisopena yang bagus, senyawa anti-androgenik. Tetapi yang lebih menarik dari studi ini adalah bahwa di antara pria yang mengembangkan kanker prostat, mereka yang mengonsumsi lebih banyak saus tomat memiliki lebih sedikit pembuluh darah yang memasok tumor mereka. Lisopena adalah bioaktif pembakar lemak. Inilah cara kerjanya, ia menargetkan lemak berbahaya dan membantu membakarnya dengan mengaktifkan jenis lemak khusus di tubuh kita yang disebut lemak coklat. Lemak coklat, atau lemak baik, memiliki kemampuan untuk membakar lemak putih, yang berbahaya dan berbahaya. Mengonsumsi tomat mengaktifkan proses ini, memperbaiki metabolisme, mengoptimalkan profil metabolik, mengurangi kolesterol jahat, semuanya berkat tomat, dan bahkan membantu mengecilkan lingkar pinggang. Satu studi dilakukan pada wanita muda sehat yang tidak kelebihan berat atau obesitas. Sebagian besar penelitian sering fokus pada orang yang kelebihan berat, tetapi studi ini dilakukan pada mahasiswi pascasarjana yang sehat, dianggap memiliki bentuk tubuh normal, yang mungkin bisa diperdebatkan. Poin utama adalah bahwa mereka mengonsumsi 1 tomat sebelum makan siang setiap hari, dan ini membantu mereka menurunkan berat badan dan memperbaiki metabolisme mereka. Ini adalah dosis yang mudah dicapai, membuktikan bahwa tomat memiliki dampak nyata. Dengan makanan, penting untuk mengetahui cara mempersiapkannya secara optimal untuk memaksimalkan absorpsi komponen baiknya. Berikut cara mempersiapkan tomat. Lisopena berada dalam bentuk yang disebut trans, yang sangat sulit diabsorpsi oleh tubuh. Ini adalah salah satu bentuk kimia lisopena. Namun, dengan memanaskannya, struktur kimianya berubah secara alami, mengubah trans menjadi cis, yang jauh lebih biodisponible. Misalnya, setelah hanya 2 menit memasak saus tomat, biodisponibilitasnya meningkat 50%,
dan setelah 30 menit merebus, naik menjadi 250%. Ini benar-benar menunjukkan bahwa cara kita mempersiapkan makanan memiliki dampak langsung pada manfaatnya. Studi menunjukkan bahwa merebus tomat dalam air dapat mengekstrak lisopena dan sebagiannya benar-benar masuk ke dalam darah. Namun, lisopena adalah molekul lipofilik, yang berarti ia lebih mudah larut dalam minyak daripada air. Air dan minyak tidak bercampur, tetapi lisopena mencintai minyak. Jadi, ketika Anda memasak saus tomat dalam minyak zaitun, lisopena jauh lebih mudah diserap oleh tubuh karena ia tidak mudah dibuang. Jenis minyak zaitun mana yang harus digunakan? Di antara berbagai varietas zaitun, 3 varietas menonjol karena kandungan polifenolnya yang tinggi dengan sifat antiandrogenik dan anti kanker, varietas Italia dari Umbria yang disebut Moraiolo, varietas Yunani dari Peloponnesos yang disebut Koroneiki, dan varietas Spanyol yang dikenal sebagai zaitun picual. Selanjutnya adalah pir. Ini adalah pir, dan alasan mengapa pir bagus adalah karena mereka mengandung asam klorogenik, senyawa bioaktif yang juga terdapat dalam apel, yang dapat mengaktifkan metabolisme Anda dan membantu membakar lemak tubuh yang berbahaya. Asam klorogenik juga antiangiogenik, yang berarti ia mencegah pertumbuhan pembuluh darah ke tumor. Cukup keren, bukan? Salah satu hal yang saya sukai tentang pir adalah bahwa mereka kaya akan serat makanan. Pir ukuran sedang mengandung sekitar 5 hingga 6 gram serat makanan. Studi MD Anderson menunjukkan bahwa jumlah serat makanan seperti itu dapat mengurangi risiko kemajuan tumor atau kematian sekitar 30% dalam studi pada orang dengan melanoma yang menerima imunoterapi. Jadi, ini adalah makanan yang dapat membuat perawatan medis lebih efektif. Serat makanan dalam pir, salah satu makanan favorit saya. Dengan pir, Anda dapat makan kulitnya, jadi pastikan untuk mencucinya dengan baik. Selanjutnya adalah kiwi. Kiwi penuh dengan vitamin dan antioksidan, dan telah terbukti bahwa hanya mengonsumsi 1 kiwi sehari dapat memperkuat darah Anda untuk menetralkan sekitar 60% kerusakan DNA. Jika Anda makan 3 kiwi sehari, yang cukup mudah, bukan? Anda dapat menambahkannya ke dalam yogurt, sesuatu yang sederhana seperti itu. Ini dapat membantu memperbaiki DNA yang rusak. Ada studi, meskipun kecil tetapi penting, yang menunjukkan bukti konsep dari Singapura. Mereka memberikan 2 kiwi sehari kepada sukarelawan wanita selama 4 hari, kemudian mengamati tinja mereka untuk melihat apa yang terjadi dalam 24 jam pertama. Mereka memiliki 35% lebih banyak lactobacillus di tinja mereka hanya dengan mengonsumsi kiwi. Serat dan buah-buahan memberi makan bakteri, mengubah populasi mereka, dan Bifidobacteri meningkat 177% dalam 4 hari. Kedua bakteri ini, Lactobacillus dan Bifidobacteri, sebenarnya memproduksi metabolit lain yang disebut asam lemak rantai pendek, ALRP, yang antiinflamasi. Mereka mengubah lipid dan metabolisme energi dan membantu usus kita memiliki lapisan lendir pelindung, sehingga mengurangi risiko sindrom usus bocor. Jadi, kiwi, siapa sangka kiwi bermanfaat bagi kita berdasarkan mikrobiom kita? Tetapi sekarang Anda tahu. Selanjutnya adalah beri. Kami mulai membahas beri karena mereka mengandung asam elagat dan antosianin. Beri gelap seperti blueberry, blackberry, dan bahkan stroberi kaya akan antosianin, yang merupakan jenis pewarna alami merah keunguan. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat antiandrogenik dan memiliki sifat penguat sistem imun. Mengonsumsi beri sebenarnya sangat berguna untuk memperkuat pertahanan kesehatan Anda. Oh ya, jika Anda makan beri, jangan menambahkan banyak gula. Biarkan gula alami alam berbinar. Sebagian besar beri tidak terlalu manis. Dalam kategori beri, Dr. William Li sering membahas stroberi. Juga telah terbukti bahwa stroberi memperbaiki metabolisme Anda, dan yang menarik, meskipun stroberi bisa manis, mengonsumsinya sebenarnya memperbaiki metabolisme Anda. Mereka tidak hanya mengurangi berat badan, lingkar pinggang, dan lemak tubuh, tetapi juga tidak meningkatkan gula darah. Ini mempertanyakan keyakinan umum bahwa buah buruk karena kandungan gula atau fruktosa. Pada pandangan pertama, ini mungkin terdengar masuk akal, tetapi ilmu pengetahuan tidak mendukungnya. Alasannya adalah bahwa bioaktif dalam stroberi mengaktifkan tubuh Anda, membantu membakar lemak yang buruk. Jadi, Anda sebenarnya dapat memetabolisme lebih cepat. Terakhir, Dr. Lee sering menekankan manfaat jus delima. Saya juga minum jus delima karena ternyata jus delima dapat membantu kita menumbuhkan bakteri usus sehat yang memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Ini adalah apa yang terkandung di dalamnya. Ada sesuatu yang disebut asam elagat. Ini adalah bioaktif yang dapat melakukan banyak hal baik. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah memotong pasokan darah ke tumor,
sehingga mengganti kanker dengan memutuskan pasokan darah itu. Tetapi hal lain yang mereka lakukan adalah memperbaiki kesehatan usus dengan membantu menumbuhkan bakteri yang disebut Akkermansia. Ini adalah penjaga usus dan kesehatan, dan sebenarnya berasal dari delima. Jadi, jangan takut untuk mengambil salah satu delima tersebut, makan bijinya, dan menekannya jika Anda berani. Bakteri Akkermansia, yang dapat ditumbuhkan dengan minum jus delima, jus anggur concort, atau jus cranberry, tampaknya ada pada setiap pasien yang merespons positif terhadap perawatan. Kanker dihilangkan oleh sistem kekebalan tubuh mereka yang menerima inhibitor titik pemeriksaan untuk kanker mereka. Karena kita tidak tahu siapa yang merespons positif dan siapa yang tidak, kita mulai menemukan bahwa apa yang Anda makan dan bagaimana ia mengubah ekosistem bakteri usus Anda mungkin benar-benar membuat perbedaan besar. Dan perbedaan itu mungkin antara hidup dan mati. Sebagai catatan penutup, inilah cara Dr. William Li meringkas studinya tentang makanan sebagai obat. Makan makanan segar, utuh, sebagian besar berbasis tumbuhan, dan kurangi atau hilangkan daging merah dan makanan ultraproses. Ini sangat mudah, dan ingat, tidak ada makanan super. Tidak ada satu makanan yang akan melindungi Anda. Ini adalah semua makanan yang Anda pilih untuk makan, keberagaman, yang dapat membantu menjaga tubuh kita tetap kuat. Makanan yang kita pilih untuk makan setiap hari dapat memiliki dampak besar pada sistem kekebalan tubuh kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang nutrisi dan cara mengintegrasikan makanan sehat ke dalam gaya hidup Anda, lihat video-video lain kami. Dukungan Anda melalui suka Anda selalu dihargai. Jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pembaruan tentang video kesehatan terbaru kami. Semoga Anda sehat, sukses, dan bahagia.